Tunggu apa lagi? Harapan gue adalah itu mulai berpikirlah Indonesia ini adalah rumah-rumah lo. Which lo nggak punya hak untuk protes kalau diambil sama orang kalau lo juga nggak pertahanin rumahnya gitu. Rumah harapan itu orang suka nanya rumahnya di mana? Rumah harapan itu adalah rumah yang nggak ada bentuk rumahnya. Rumah harapan is a movement, sebenarnya pergerakan. Pertama kali gue ngadain namanya Rumah Harapan tuh sekitar 8,5 tahun yang lalu. Gara-gara ikut-ikutan Oprah dan teman-temannya, kayak kenal. Oprah dan teman-temannya yang punya Make-A-Wish Foundation. Intinya sebenarnya awalnya sama. Nyari orang yang amit sih. Tinggal menghitung jam apa hari dan permintaan terakhir lo apa. Kebanyakan waktu kita anak kecil. Waktu itu masih di rumah sakit sekitar Jakarta. Jadi ada anak-anak yang emang ya sudah memang divonisnya tinggal berapa jam. Ada yang pengen belajar sulap, ada yang pengen ketemu siapa, ada yang pengen punya baju apa gitu. Ya kita penuhin. Dan biasanya memang kita orang terakhir sih yang mereka lihat atau setelah mereka dapat itu berapa jam atau berapa hari kemudian mereka emang pergi gitu. Tapi they died happily. Lo nih wish gue terakhir kepenuhin nih gitu. Daerah luar Jakarta, daerah luar Jabodetabek pertama itu gue dapat dari fans gue di Lampung. Dia ngomong, Kak ini ada daerah Lampung sana lagi gitu. Ibu-ibu abis melahirkan dia berapa hari udah gak bisa bawa bayinya pulang. Jadi dia gak bisa nyusuin, gak bisa apa-apa. Karena belum bayar rumah sakit lunas. Terus gue tanya, berapa? 120.000. Buat kita kan gak gede. But for them itu mungkin bisa buat makan sekian banyak orang lah. Akhirnya gue akalin. Oke, untuk menjadi seorang malaikat brengsek atau fans gue itu kan lo bukan yang harus beli album ini apa segala macam, but you have to do something useful untuk sekeliling lo. Lo nggak bisa melakukan perubahan. Gue nggak mau lo ngelakuin perubahan. Lo adalah perubahan itu. Kalau di gue kan syaratnya itu. Oke, jadi kita bisa apa nih? Oke, berapa biaya rumah sakitnya segini? Lo bisa ntar ke rumah sakitnya ya? Oke. Lo bisa apa? Ngamen. Gue mancing doang gitu. Gue aja kadang-kadang sampai sekarang sama malaikat brengsek suka ngamen kok lampu merah mana gitu. Coba nunjukin mereka aja gitu. Oh kita ngumpulin duit gitu. Dah, kekirim lah tuh 120.000. Ibunya bisa bawa anaknya pulang. Ya akhirnya di tahun ke-9 ini gue juga tidak mendata apa yang kita punya. Dan malaikat brengsek rangernya Rumah Harapan itu mungkin udah ada jutaan gak tahu di seluruh Indonesia. Karena kita udah punya banyak perpustakaan jalanan, sekolah, lahan bencana, klinik. Aktivitas Rumah Harapan sampai hari ini ngacak. Apa aja, siapapun bisa ngelaporin apapun ke kita. Dan gue akan manfaatin fanbase yang ada di semua daerah itu. Lo cek deh, bener gak ada? Lo cek deh, bener gak ada ini. Lo yang jalan ke sana ya. Kita secara gak langsung juga mengkaryakan dan menghidupi sekian banyak orang yang memang menunggu untuk, hey gue bisa ngelakuin sesuatu loh gitu. Dan ya mereka-mereka juga yang jalanin gitu. Klinik, sawah, sekarang malah ada baru. Jadi ada beberapa daerah yang petaninya kita pengen belajar mbak. Wishnya kita adalah Rumah harapan kita adalah kita belajar. Jadi kita gak melulu cuma nunggu panen. Begitu panennya gagal lagi. Nah in between panen itu kita bisa ngapain ya. Jadi kemarin gue coba ngelempar di beberapa sosmed. Bule yang lebih tertarik sih ngasih kita beberapa laptop. Kita install itu dengan beberapa things to do. Kayak misalnya lo ngurusin gimana sih bikin kolam lele. Lo ini. Jadi gak cuma nunggu panen. In between itu lo bisa ngapain. Bisa bikin kerajinan dari gabah-gabah padi. Jadi lo sembari nunggu setahun sekali itu ada yang bisa dikerjain. Apa aja sih gue kalau udah disuruh nanya. Jadi Rumah Harapan ngapain aja. Ada orang yang bilang gak fokus, tapi di sisi lain gue mikir, ya masa ada orang udah mulai lewat terus gue bilang sorry gue fokusnya di pendidikan, kan kayaknya gak mungkin juga gitu ya. Apa yang tangan kita masih bisa kerjain, sih akan kita kerjain ya. Dan gue udah lost track, karena gue melakukan ini bukan buat pendataan gitu, gue udah lost track apa aja yang kita punya, apa aja yang kita kerjain. Penjahat paling jahat itu adalah bukan si pembakar atau bukan si
pembunuh atau apapun itu. Lo yang tahu dan lo lebih terdidik dan lo lihat dan lo diem. Secara hukum aja itu salah gitu. Lo lebih jahat. You saw it, you know it's wrong dan lo diem. Jadi ya dipikirin aja. Gue tidak bisa memaksakan orang untuk peduli. Tapi dipikirin aja itu. Intinya gue sekarang mencoba membuat gerakan adalah bikin satu kebaikan aja sehari. Gak harus dengan duit. Lo senyum apa cuma dengerin orang doang, itu udah kebaikan kok. Satu kebaikan aja. Gak bakal mati juga kok lo. Satu kebaikan aja sehari. Itu yang lagi coba digalakin sama Rumah Harapan. Satu Indonesia.